Masalahnya berarti. Kita ditekan. Bangsa dia tuh. Aulia dalam ilhamnya itu juga mulhimah itu kadang memang sepertiganya lah kira-kira. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta du khuluqin azim fasma' lana indal karim ya ayyuhal qudus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa anzur ilayya sayyidi nabro Sulatul hadratul aliyah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ta'zim tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad terutama para sepuh. Alhamdulillah malam ini malam penuh berkah, kerawuhan bangsa Ustaz dan alhamdulillah tabarakallah malam ini di awal tahun 2022 ini dalam akhir tahun kemarin kita mulai selalu muhasabah di dalam arti ada tuntunan doa yang mana di dalam Al-Quran disebutkan Robbi itu adalah Tuhan abdi gitu. Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini titik beratnya kepada sultanan nasira, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultan dimana suatu kuasa atau kemampuan. Jadi masukkanlah kami di awal tahun ini sampai akhir tahun 2022 ini dengan cara masuk yang benar menurut karsanya Allah, dan keluarkanlah kami dari tahun lalu ini dengan cara keluar yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah masuk itu mau ngapain? Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Haji Odong ya. Ya. Setelah masuk dengan cara yang benar itu, terus ngapain setelah di dalam tahun ini? Tentunya ada visi dan misi, ada taklif di sini, ada kewajiban yang diberikan oleh Allah, yaitu suatu amanah. Amanahnya apa? Yang tahu panjenengan semua. Nah, kita nggak akan bisa melakukan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh ringan sehari-hari bahwa kelihatannya ini memang tenaga abdi, minum kopi begini, bismillah. Sebenarnya ini adalah anugerah hadza min fadli rabbi. Ini adalah pertolongan dari Tuhan kami, Tuhan panjenengan untuk panjenengan. Artinya apa? Kita merasa bahwa Allah selalu ikut campur, memelihara, menolong, melindungi kita, membimbing kita. Itu kalau masih sehat gini nggak terasa itu Pak, tipis. Tapi kalau pas kia terus tangan kita ini misalkan stroke gitu, baru tahu bahwa kita ini ada ketidakberdayaan. Itu maksudnya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Setiap saat, setiap kita memasukin hal-hal apapun, ada gerik,
dalam batin kita, gerak di dalam langkah kita, marilah kita senantiasa melibatkan sadar Allah sama sadar Rasulullah Muhammad SAW. Itu karena apa? Ya, dengan bersyahadat yang benar ini, insya Allah kita terlindung dari segala yuwas-wisu, baik yang berupa anas maupun yang dari yang membuat yang dikatakan jin-jin itu. Saya kira itu untuk membuka malam hari ini, dan sekali lagi dalam suasana yang penuh berkah dan healing ini ya, kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, Pangersa Ustadz Endang untuk memberikan tausiah atau jangan-jangan dan ya kami sangat ya sekata dua kata waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yawmin nahdur amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati orang tua guru saya, Pak Kiai, yang saya hormati para sepuh yang dituakan, yang saya hormati para jamaah jamiah majlis apa? Cahaya hikmah. Rahimahumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih atas penghormatan Pak Kiai memberi waktu kepada saya untuk ikut berbicara di majelis ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri juga bagi para jamaah dan semua. Saya mengaturkan silaturahmi di awal tahun ini, awal tahun 2022, mudah-mudahan menjadi awal yang baik ya. Amin. Saya sudah beberapa minggu ingin bertemu beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini terkabul. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur ya, walafiat, selalu bisa membimbing kita ya, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita bisa lebih bermakna ya. Bisa lebih mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya yang membahas beberapa hal yang pernah saya sampaikan di pengajian saya. Yang terutama bahwa menjadi orang baik itu perlu latihan itu saja, perlu membiasakan diri, tidak bisa ujug-ujug ya. Berdoa khusyuk harus berlatih, harus membiasakan diri, zikir, aurat dan seterusnya itu harus membiasakan diri. Jadi kita harus berupaya menjadi orang yang senang terhadap kebaikan itu saja. Alhamdulillah para jamaah di sini kita diberi hidayah Allah untuk cenderung kepada hal-hal yang baik. Banyak orang yang tidak suka dengan kebaikan, tidak senang hatinya. Itu salah satu nikmat yang di perjalanan hidup saya menjadi pemaknaan buat diri saya maksudnya gitu ya. Perjalanan menuju usul kepada Allah itu adalah perjalanan seumur hidup, tahap demi tahap, hambatan demi hambatan. Tapi manakala kita
fokus, insya Allah apa yang kita tuju akan sampai pada waktunya. Sudah barang tentu memohon berkah kepada para guru, para masyayikh, mudah-mudahan kita menjadi ahlullah dan menjadi bahasa dalam hadis keluarganya Allah. Jadi ahlul Quran, ahlullah wa husamatuhu, itu satunya itu ya. Saya mengambil makna daripada itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai profesi kita lah, gitu ya. Jadi kan selalu mengajarkan aplikasi dalam kehidupan itu ya. Tidak usah jadi ustaz semuanya, yang penting berkontribusi saja. Daripada jadi ustaz yang destruktif lah. Kira-kira demikian, pakai mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa selalu bertemu, ya, selalu bisa bersama-sama. Walaupun saya jauh, jarang ketemu, tapi hati insya Allah pagi ini insya Allah tersambung. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani sahabat, ya Rabbi warda 'ani sulala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi ya asami' du'ana, ya Rabbi balighna nazuru, ya Rabbi dashana binuri, ya Rabbi khifdana wa amanat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad,
Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi waskinna jinana, ya Rabbi ajirna min azabi, ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi himrna bisa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi waslih kulla muslim, ya Rabbi wakfi kulla muslim, ya Rabbi nabim bil musyafa, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli wa sallim Wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatayyaji qatran alami ya uwailal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfat
وبه من خوفهم أمينوا وبه من خوفهم أمينوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عرفات يجيء Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajin adfata yajid radal alamin ya Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa darajin adfata yajid radal alamin ya laju
من طوفان كل أذى فانجو بها لا نكون كذا واعتصم بالله Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, admata yadi rotal alami, ya Uhailal judi wal karami, ya Uhailal judi wal karami. ببركاتهم ودين الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقاتهم ووفاتهم من الفتن Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, afaka yadi rabbal alamin, ya Uhailal judi wal karami, ya Uhailal judi wal karami. Kami selanjutnya mimpin tahlil dan biasanya kami aturkan ke Ustaz Hamid. Anak itu baru ngomong di dia. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله إلا ذرة النبي والصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا سيدنا الشيخ مقادر الذي قدس وأصلهم وقبرهم ونسلاتهم ونهدين عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولمن أوصل والدوسن وقال لك منه خير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم إن الله غفور
astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim 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 astaghfirullahaladzim wali walidaya walil masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya walil masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali masyaykhina wali jami'il muslimin astaghfirullahaladzim li wali walidaya wali masyaykhina wali jami'il muslimin. Astagfirullahaladzim Ilahi anta maksudi warida matlubi atini mahabbatan wa ma'rifatan la ilaha illallah la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha
illallah, la maqsuda illallah. Faman nakatha fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Amin. Ij'al qabrahum khufratan min khufratil niran. Amin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Amin. Rabbiki radiyatan mardiyah. Amin. Ya ibadi fadkhuli jannati. Amin. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna. Amin. As-sami'ul alim.
الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أنزلنا نزلا مباركا وأنت خير المنزلين يا الله يا رحمن يا رحيم نرجو رحمتك وأنت أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم أحيي ونمي سعينا وشركاتنا وزراعاتنا وأقمنا بالاستقامة واجعلنا خسر الخاتمة ربنا يا الله يا حفيظ يا نصير يا لطيف يا وكيل يا الله اللهم إنا نسألك ألف قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف دواء يا الله وألف مغفرة يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا الله آمين يا ربنا اللهم صل سلم آمين على محمد شافع الأمم آمين وآله واجعل الأنام مسرعين آمين برب العالمين آمين يا ربنا اغفر يا شيخ آمين الله قارب وآل بيننا آمين يا ربنا وصلى الله على سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Pak Amin nggak kerjaan Pak Amin. Oh gini. Bapak. Iya. Pendapat apa ya? Pendapatan apa pendapat? Pendapatan. Masukan. Saya kira pendapatan. Kan seminggu yang lalu saya ketemu pengemis. Iya. Dia lagi ngeliatin tukang nasi. Iya. Saya liatin dari seberang. Tahu dia tuh liatin apa? Susah jalan. Mungkin dia kepengen apa-apa di sini. Saya salah nyabut nih, mau saya kasih 10.000, 50.000. Terus tuh, saya udah saya ikhlaskan, orang tidak kelihatan. dengan terpaksa. Saya ikhlaskan. Ya mungkin ini Allah udah nyambutnya begini kan. Betul. Sudah hari di rumah ada yang nganterin duit Berapa? 500.000. Persis Yusuf Mansur. Tapi jangan keterusan kayak Yusuf Mansur. Nanti masuk sidang enggak? Saya nggak kenal itu orangnya. Masa dipikir, nah ini kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Terus dibagi. Ukuran keikhlasan itu ada sodako, zakat, segala macam diatur oleh kaifiyah fikihnya itu, misalkan 2,5%. Itu adalah standar aturan syariat minimal sebenarnya itu. Tapi kalau kayak zakat fitrah misalkan berapa sesuai dengan apa itu satu syok ya, atau apa itu, nah, itu artinya itu minimal. Jadi kalau satu orang berkelebihan mau sekintal juga, saya kira Allah senang ya kalau Kalau di pikiran saya jadi kayak orang berkabur gini Pak. Wah saya masih segede-gedenya, Nambah. dapat lagi duit
500.000. Bagaimana kalau saya kasih 500.000 sekasih Masuk lagi. Konyol nanti Pak. Jadi 5 juta Pak. Masukin lagi gambling lagi. 50 juta jadi Apa namanya? Kalau gitu mah Itu ada doa musimnya itu kaslan namanya. Pak Kaslan. Pak si pemalas itu. Gak boleh. Itu gak usah dipakai sebagai ini pintu kita, bukan. Itu bisa jadi mauna, bisa jadi istidrot. Jadi karena sekali-sekali bahwa Rahman Rahimnya Allah itu. Tapi yang dinamakan Rahman itu kalau dianutkan dunia akhirat, lamun ar-Rahim, akhirat beloko kan begitu bahasanya. Artinya akhirat unggul. Itu yang kami maksud di dalam tadabbur ayat ini. Itu ar-Rahman itu terserah kamu. Cara ngalak rezeki itu laksana ngalak laut di lautan. Caranya terserah. Itu rahmannya Allah. Gitu. Nah, rahimnya Allah itu melalui memikirkan dampak lingkungan, hukum-hukum semesta. Terus, ini jadi rahim itu bukan di akhirat nanti, ya sekarang. Tapi kalau Rahman itu mau cara halal atau cara boleh atau nggak boleh, gitu. Halal di mana boleh sama nggak boleh. Jadi dengan cara terserah kamu. Lapar nih. Kalau cara ar-Rahim nggak punya duit, silaturahmi ke teman. Contoh, silaturahmi ke teman atau bantu di warung sambil ngomong, punten ya. Eta abdi ngiringan karena bantuan. Oke, sambil terus terang masalah bertengah iya gitu kan. Ya, ini Rahim. Tapi kalau Rahman enggak, terserah. Begitu ya boleh, enggak begitu juga sakarmu. Yang paling penting tanggung jawab. Ya kan saya jadi ya ibu pelan bilang sengaja jangan di mana rumah Oh Pak Kiai. ya Oh ya. Jangan buka rahasia. saya mudah-mudahan empat mata saya kan. bisa seperti Pak Kiai begitu gitu. Itu amin. Tapi begini, laisa kami selihi syai'un. Allah menciptakan makhluknya sesemesta ini, nggak ada satupun yang bisa persis. Seperti itu persis nggak sih? Jadi saya pengen jadi wak ya nggak bisa. Saya pengen jadi apa juga nggak bisa. Gitu. Maksud saya nasibnya gitu. Nasib itu wang sina wang taye. Jadi wah memandang saya enak, saya juga memandang wah enak. Amin. Begitu wang sina wang taye. Itu akhirnya latihan kedua kalah, ada tambahannya masalah marhaban taye. Terima kasih Pak. Jadi itu karena keikhlasan. Ya seperti itu. Jadi ukuran apa? Keikhlasan. Misalkan kok saya ini ridhonya 1.000. Ikhlas itu bisa terukur begini ya. Punya uang 100.000-ribunya nih. Kalau kehilangan 10.000 kira-kira masih jadi gurundel nggak? Masih iya. Misalkan ya. Agak gede. Itu masih belum mubazir. Ya, 2.000 itu ukuran di dalam diri kita. Nah, makanya kebaikan harus dilatih. Jadi fastabiqul khairat di sini adalah bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan tilak, bukan musabat kondisi. Tapi fastabiqul khairat ini berlomba-lomba memperbaiki diri. Begitu Pak.
Sami-sami dirian Pak ya. Saya punten ini. Maksud saya Ustadz kita sebagai contoh di atas sana Yusuf Mansur itu, cara itu kurang tepat untuk kita. Bagaimana Pak bisa kira-kira ini sedikit masalah itu kita antisipasi dulu lah supaya nggak kesana betul-betul, karena kita harus mengadakan preventif ya. Seperti cara seperti itu nggak benar. Itu orang yang gambling dan betul-betul kalau enggak kan jadi aja sendiri. 500 nanti gambling Pak, masih Jangan, jadi Pak mirip Pak, untung kesini Pak. Gambling saya nangis. Nangis sliding ya. Mana Gusti ngomong gede-gede tuh ini mau karena gitu. Tadi saya ngambil 50 ribu. jadi Bukan wae, orang ngasih kelas karena uang itu udah kelihatan sama dia. ya iya. Misalnya nggak ada uang kecil, dia langsung nyanyi Pak. Perasaan tadi ya. Lagunya itu. Dua. Mau digambling 500.000 pasar bunga tuh. Gak apa-apa ya masih bangsa karena lawan ya. Semilirian ini supaya apa? Sengaja. Jadi Allah itu kalau kayak tadi senang. Itu cara komunikasi mesra karena cinta. Jadi kayak begitu. Apalagi kalau gunung-gunung berbicara sama Allah, lebih keras daripada kita. Apalagi sang petir itu, Ar-Rahdu itu, wah juga begitu. Ya udah biasa Allah ini dengan suara-suara. Makanya yang paling penting adalah, makanya itu Abah Hanom membimbing dengan jahannya itu adalah untuk telinga kita, yang hati kita yang keras seperti itu akan dihancurkan oleh dengan cara itu. Ini untuk para apa ya, yang riadoh, untuk awal sangat baik sekali, untuk yang qadir yakin. Tapi kalau yang wanaksa bandingnya itu adalah setelah diisi semua yang latifah manapun sampai penuh, begitu ya. Ayah dia paling itu ngomong komplit nih. Ngomong komplit nih. Masalah pemerintahan, silakan. Mumpung ada. Suara apa tadi? Nah itu. Bukan ini Pak Amir, bukan yang itu, yang Pak Les Bumi. Siapa si Mas Kiai yang Pati ada? Mana? Mungkin ada ini saran sedikit, kasih tolong kasih kadia. Panjenengan kesini kadia. Monggo mriki. Nggih, estu. Monggo kesini. Sekarang kita kenalkan supaya hadirin rahimakumullah, ini sahabat kami, wasilahnya melalui Kang Mirjan Laka-Laka. Laka-laka itu apa? Pak Kiai Humaydi ini asal dari Palu, Jawa Tengah, bagian pesisir utara sana. Jadi kalau dari Demak dia masih lewat. Demak, Kudus, baru Pati. Di Semarang ada Gunung Pati, itu bukan. Jadi Pati sana. Kalau Bilal ini sudah berapa lama di sini? Bagaimana?
Nah, ya. Jadi beliau ini punya misi. Pertama tentunya silaturahmi tabaruk ya. Yang kedua, kemarin ketemu kami di Bumi Cijoget sana berdua sareng Kang Kiai Laka-Laka. Ternyata setelah kita sambung, beliau punya tugas, punya amanah dari semesta, keren dari semesta. Dengan punya nama apa grupnya itu? Langsung. Pesantren Laras Jagat. Yang dimaksud ini pesantren apa? Laras Jagat. Itu ada metode-metode khusus, tapi intinya kalau di torekohnya Pak Amil Tebian itu ya pada waktu tawajuh itu intinya. Kalau di sholawatnya istighraq gitu. Kalau pas di Arafah sana wukufnya itu. Nah, kalau di masjidnya itikafnya itu. Kira-kira begitu. Tolong ilmu panjenengan silahkan dikasih waktu secukupnya. Apa panjenengan itu mendapat wisi atau ilham atau apa makna atau apa, monggo silahkan. Kang Kiai Ismaili. No, luga. Itu apa namanya? Katanya ada kalimat begini, baliu ani walu ahis. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada kami. Pertama, kenalkan nama saya Umedi. Tapi julukannya banyak tuh. Kalau ponakan manggilnya Om Edi. Kalau teman-teman manggilnya Mbah Kliwon Mbok. Mbah Kliwon Mbok. Mbah Kliwon Nulan. Itu nama bekengnya. Oh iya, Kliwon. Kalau nama pelawaknya Bill Kliwon. Jadi ini harus tengah ini. Harus tengah. Kliwon. Kliwon harus tengah. Iya kan? Harus tengah. Nama YouTube. Acara itu saya jadi moderator. Tengah-tengah. Poros tengah. Terus? Biasanya kesini memang silaturahmi, kedua memang mau ngaji ya Pak Yai. Malah disuruh bicara ini kira-kira berarti ya kalau di dalam pesantren itu kan ada istilahnya ngaji sorogan ya. Sambilnya mau kitab terus Pak Yai ini mendengarkan, tapi kalau salah ya dibenarkan. Karena beliau sudah memerintahkan untuk saya ngomong, ya saya ngaji sorogannya ngomong nanti biar kalau salah dia diberikan oleh Pak Yai. Ngerti nggih? Iya, kalau saya Pertama, respon masalah zikir tadi. Di dalam sejarah tasawuf yang masyhur itu zikir itu saking Nabi diajarkan oleh Sayyidina Ali. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah, Sayyidina Ali ketika disuruh menggantikan tempat tidurnya. Nah, ketika dalam mau tidur itu Nabi mau hijrah sama Sayyidina Abu Bakar itu dikasih talqin dan Allah dengan benar. Yang kedua, ketika Sayyidina Ali sehabis perang Badar itu juga ditalqin sama kanjeng Nabi mengisarkan mata, terus kanjeng Nabi Muhammad mentalqin tidak ada terus Sayyidina Ali itu jahar. Ini yang populer makanya zikir jahar ala Qadiriyah itu biasanya rujukannya riwayat atau peristiwa itu. Yang kedua yang maksud tadi yang share yang itu yang dalam hati nyebut Allah itu rujukannya kalau dalam sejarah tasawuf itu ketika Sayyidina Abu Bakar di dalam Gua Thur dalam perjalanan itu kan karena itu dikejar-kejar akhirnya terus Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk zikir Allah dalam hati. Jadi sama-sama ini dari Nabi, cuma jalurnya berbeda. Walaupun nanti juga ada katakanlah jalur talqin zikir atau jalur thariqah yang dari sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Utsman juga ada, Abu Al-Ghifari juga
ada Salman Al Farisi juga ada. Tapi umumnya kalau jahar sama Abu itu dari Abu Bakar yang itu sama Sayyidina Ali. Ini memang karakternya sahabat ini beda. Karakter Sayyidina Ali yang masih muda, semangat, ya berarti ya rocker lah kira-kira gitu. Kalau Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut, ya zikirnya lemah lembut, makanya dalam hati. Ini cocok dengan nama Tuhan. Asmaul Husna itu kan yang banyak itu kalau diringkas itu dua. Itu Jalal sama Jamal. Jalaliyah sama Jamaliyah. Jalal itu kan yang keagungan. Bisa diterjemahkan sisi maskulin kita. Kalau yang Jamaliyah itu indah, lembut, lebih ke sifat feminin. Atau yang bisa diandaikan juga yang jahar itu, yang jalal itu siang hari, yang Jamal itu malam hari. Jadi lemah lembut. Jalal, Jamal, siang, malam, langit, bumi, apalagi itu. Matahari, bulan, garis tegak sama garis tegak lurus sama garis mendatar, yin, yang. Nah, ini banyak istilah-istilah tentang itu. Intinya itu dua karakter asma Allah yang gagah perkasa sama yang lemah lembut. Jadi yang Jabbar, Al-Kabir, nah itu yang Jalaliyah. Tapi kalau yang Maha Pengampun, Maha Rahim tadi itu Jamaliyah. Nah, zikir memang itu disesuaikan dengan wadahnya atau manusianya. Ada orang yang cocok zikirnya itu yang kencang, ada yang cocok yang lembut. Atau dalam situasi tertentu memang kita harus zikir itu jahar, kencang. Mungkin untuk memecahkan batu dalam hati kita ini, atau pekok atau kebuntuan atau kesumpekan itu perlu yang jahar. Makanya kan tadi kan la ilaha illallahnya kan kencang banget. Ada memang situasi kondisi psikologis kita, situasi perasaan kita yang butuh angin sepoi-sepoi spiritual gitu kan. Jadi lemah lembut. Bisa kalau di musik itu kan ada istilahnya mayor sama minor ya. Nada mayor sama nada minor. Kalau di Jawa atau di Sunda itu ada nada apa itu yang Tanyakan Kombe, enggak ada. Istilahnya Nada apa? Nada apa tuh? ada melon sama selindro. Ada sama selindro. Benar. Iya. Ahli kan. Sunda ya. Jadi itu memang disesuaikan dengan kondisi manusia. Itu pertama ya. Yang kedua tadi saya agak senang hati ketika mendengar wiridannya tadi itu kok ada dalam masjid di kampung saya. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Niku wonten atau ada tertulis di dalam mihrab. Mihrab itu ceruk yang di pengimaman itu oleh kakek moyang kami itu memang ditulis itu. Saya lihat tulisannya ini ternyata torekohnya sananya luar biasa. Jadi itu. Atau kalau di torekoh lain la ilaha illallah ay la rahmana illallah, la rahima illallah. Jadi formulasinya memang macam-macam. Jadi ada yang la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Selain itu juga ada formulasi la ilaha illallah, la rahmana illallah, la rahima illallah, la karima illallah, la salama illallah. Benar ini. Saya. Apa hubungan Langsung ke panjenengan punya misi ini? Iya, misi. Silakan. Oke, pertama di Pati itu kami para santri itu membuat namanya jaringan pesantren Laras Jagat. Jadi itu pesantren itu ya pekerjaan utamanya ya ngaji. Ngajinya di halakoh-halakoh. Ada yang di pondok, ada yang di musola, ada yang di rumah, ada yang di masjid, ada yang di kuburan bahkan. Intinya kita halakoh muter itu. Iya.
bisa pakai kitab, bisa pakai tema, misalnya tema rukun iman, bisa pakai tema ngaji urip. Ya. Terus di dalam halaqah-halaqah ini sekarang itu hampir 30 sudah. Di Pati ada beberapa, di Jepar ada, di Tuban ada beberapa, di Maksudnya Tangerang 30 tempat mah. Iya. 30 tempat. Oh, iya. 30 tempat atau 30 halaqah. Termasuk di Tangerang itu di Spismu, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Nurul Ulama juga ada. Terus di beberapa tempat ada. Dengan ciri khas masing-masing. Di sebuah halaqah ada konsentrasinya itu ngaji pertanian. Di halaqah lain ngaji perdukunan atau pertabiban. Yang inilah kayak jar itu kan, jamaah CRA, jamaah rupiah itu juga ada. Ada yang ngaji ke urusannya tentang peternakan juga ada. Ada yang di kesenian, di musik, makanya kita juga ada grup musik juga, namanya Kiai Kitmir gitu musiknya. Intinya dari berbagai halaqah itu nanti akan ketemu spesialisasi atau kekhasan masing-masing. Pada intinya semua adalah digendel dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena pada dasarnya ilmu itu nyambung semua atau menyatu atau manunggal. Semua ilmu itu manunggal. Apapun ilmu itu, misalnya ilmu biologi. Apa hubungannya ilmu biologi sama tauhid? Apa hubungannya ilmu biologi sama keislaman? Ya ada hubungannya. Peternakan dengan sebagainya. Makanya kita juga punya halaqah di kalangan guru-guru farmasi, guru-guru tukang obat dulu. Karena pada dasarnya ilmu itu adalah manunggal. Ini penting saya utarakan karena tema kemanunggalan ini atau integrasi ilmu kalau orang kuliah itu tidak banyak dibahas kok. Biasanya yang sekarang ini ilmu itu terpisah-pisah. Misalnya begini, ilmu biologi, katakanlah ilmu tentang tanaman, misalnya. Bahasan sendiri kan bisa hewan, bisa hayawan, bisa nabati, bisa tanaman. Ketika kita belajar tentang tanaman tadi misalnya atau tanaman apapun itu, ilmu yang sebagian itu menganggap berhenti di tanaman situ saja, tidak ketemu Allahnya, tidak ketemu asma Allah yang mana kira-kira Allah, berhenti di situ. Tapi kalau dalam tradisi Islam, semua ilmu itu nyambung ke Allah. Misalnya gini, Allah turun menjadi nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq turun menjadi An-Nabat, nabati itu kan, tumbuh-tumbuhan. An-Nabat turun lagi jenisnya menjadi kelapa, menjadi apa lagi, padi dan lain sebagainya. Ketika seorang mukmin, seorang muslim melihat padi, melihat kelapa, dia akan nyambung An-Nabat, nyambung Ar-Razzaq, nyambung ke Allah. Jadi begitu melihat kelapa, sambungannya ke Allah. Nah itu tauhid, manunggal kan, disambungkan ke Allah. Itu bisa dikatakan itu namanya usul, sampai ke Allah, tidak berhenti di kelapa atau di padi itu. Jadi usul bukan berarti terus gini terus melihat cahaya Allah, bukan. Usul bisa dalam pengertian usul ke pemahaman kita. Begitu kita melihat pisang, itu melihat Allah yang menghidupkan pisang, Allah yang memberi rezeki lewat pisang itu. Itu namanya bisa dikatakan itu kita nyambung ke Allah. Nah ilmu-ilmu yang beredar ini, yang katakanlah non pesantren, seperti hanya berhenti di pisang saja, berhenti di urusan politik saja, berhenti di urusan ekonomi saja, berhenti di urusan apa lagi, sosiologi saja, nggak ada hubungannya sama Allah. Nah kita ingin mempromosikan, mengkampanyekan, mendakwakan semua itu, ilmu itu idealnya, bagusnya itu disambungkan ke Allah. Karena memang kita kan kalimat hidup dan mati, kalimat itu la ilaha illallah. Apalagi tadi di dalam la mawjuda illallah, ya tidak ada yang wujud selain wujud dalam tampilan Allah. Sejak kapan pisang dikatakan pisang? Kan bisa saya katakan banana kalau orang Inggris. Sebelum ada nama banana, pisang, gedang, dia hadir begitu saja. Ada atau ono atau anak gitu aja. Sebelum ada dan ayah anak, ya itu saja. Atau dia saja itu tuh. Gitu. Sebelum kata itu ada di mana?
akhirnya kan ketemu tuh di dalam kitab apa namanya Fathul Majid itu kan. Iya. Wujud itu kan bagi tiga minimal. Wajibul wujud itu kan versi bahasa apa ya, bahasa filsafat hikmah. Wajibul wujud itu wajib wujud. Mungkinul wujud, mungkin wujudnya, dan mustahil wujud. Misalnya pisang ini mungkin wujud atau wajibul wujud atau mustahil wujud. Mustahil jelas tidak karena dia kelihatan wujud. Mungkin wujud karena bisa jadi sebelumnya dia tidak ada kan. Sebelum ditanam, sebelum taruh sini dia tidak ada. Akhirnya dia mungkin wujud, mungkin. Nah, berarti yang mustahil atau yang mungkin ini sebenarnya butuh sesuatu wujud yang mewujudkannya. Nah, itu yang maha wujud itu. Yang wujud sendiri itu dia tidak diwujudkan oleh wujud-wujud yang lain. Nah, bahasa filsafatnya atau bahasa mantiknya atau bahasa logikanya disebut wajibul wujud. Wajib wujud. Artinya yang mungkin wujud, yang mustahil, yang mungkin wujud sebenarnya itu tidak ada aslinya. Karena dia ada itu diadakan. Aslinya cuma ada yang wajib wujud saja. Makanya tadi formulanya la ilaha illallah, la maujuda illallah. Semuanya adalah atau bahasa lainnya adalah tampilan, pancaran, manifestasi atau apalagi bayangan, pancaran dari wujud yang maha wujud tadi. Semua adalah bayangan Allah. Kalau kita melihat Ar-Rahim, kita melihat Ar-Rahim dari mana? Lihat aja rahim ibu. Begitu kita melihat rahim ibu, kasih sayang ibu, kita nyambung ke Ar-Rahim. Begitu kita melihat orang yang suka memaafkan pada orang lain, kita sambung ke Allah yang Maha Maaf. Jadi semuanya ini, wujud ini adalah tampilan asma dan sifat manusia. Kira-kira itu dari apa tadi itu la maksud. Dan kalau kita teruskan la maksud, la makhluk, la maksud, ya semua kita maksudkan, kita cari itu ke Allah semua. Semuanya tahu. Kalau orang Jawa bilang talang adori gusti. Ya. Jadi semua adalah wasilah. Itu Pak Yai. Terima kasih. Kita harus mengantongi hikmah di sini karena di sini kan ada kalimat cahaya hikmah. Dari yang dimaksudkan beliau akhirnya mengingatkan kita bahwa ternyata cara atau metode untuk menemui Tuhan panjenengan atau Tuhannya atau Tuhan Rabbuka, Rabbihi, Rabbukum segala macam ini itu diberikan kewenangan kita. Maka mulai saat ini yang dinamakan fardu kifayah, kurikulum departemen agama itu kita perbarui sendiri dulu. Kalau di MI atau SD, fardu kifayah itu apa nak murid? Yaitu memandikan jenazah dan mensolatkan. Orang itu ya salah. Jadi yang dinamakan fardu kifayah itu kita harus lebih lagi. Yang jadi apapun wajib hukumnya fardu kifayah ada. Yang jadi jenderal ada, yang jadi pak camat wajib di daerah kita, terutama menjadi dokter spesialis kandungan penting supaya yang sudah nikah istrinya kalau ada apa-apa nggak diobok-obok sama orang yang nggak ngerti agama kita. Itulah yang dimaksud fardu kifayah. Nah, semua yang diwujudkan tadi akhirnya kami ingat itu untuk mengukuhkan bahwa di surat Toha insyaallah ayat surat 42 ayat 15 potongannya begini. Sejatinya asma Allah itu adalah suatu tanda yang diberikan untuk menamakan Allah itu. Makanya setelah sepakat, dan ini ada sejarahnya, sebelum Rasulullah anggapan menemukan Allah yang dimaksud Rasulullah ini beda dengan kaumnya.
Makanya Allah sangat bijaksana. Iqra bismi rabbika, Tuhanmu. Nah, di sini setelah tahu betul qala rabbuna Allah tsumastaqamu, setelah kamu sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah nama dari zat, ada yang mempunyai nama Allah itu, yaitu zat itu, maka di dalam surat 42 15 ini 40-15 potongannya begini. Allah itu tadi la mauju dari Allah. Allah Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Titik tanda petiknya di la hujjata bainana wa bainakum. Sebenarnya orang nopopo dan tidak ada apa-apa, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, bahwa la hujjata bainana wa bainakum wallahu yajma'u bainana, dan semua ini adalah diwujudke karo Gusti Allah semua. Jadi jangan, makanya sudah kita hidup dengan jiwa itu, jadilah wa yang sejati gitu. Akhirnya wallahu yajma'u bainana wa ilaihi masih. Inilah pernyataan ini perlu kita hayati, perlu kita hidupkan supaya kita mempunyai kesadaran yang lebih luas, universal. Universal di sini akhirnya kita menjadi bahril wahdah. Wadahnya kita ini seperti laksana lautan. Kalau masih ada aliran-aliran, namanya juga aliran. Aliran itu airnya sedikit, mungkin kurang 2 kolam. Jadi masih gampang mustahmal. Marilah kita menjadi samudra yang betul-betul apapun yang kita dengar, kita wukuf sejenak. Jawabannya begini, caranya iya kalau iya. Kalau enggak, udah terkandung ikut, udah terlanjur ikut kita, ternyata kurang maslahat. Nah, itu nggak ada tanggung jawabnya itu. Banyak yang di atasan sana di Jakarta sana kan, yang hujat ini keberatan terlanjur sudah investasi, sudah apa. Nah, jangan sampai itu kita ada metodologi caranya, tapi ini masih pernyataan. Masih pernyataan di akhir surat Al-Kahfi. Waman kana yarju liqa'a rabbih, domirnya rabbih, fal ya'mal amalan soleh. Yang kedua pantangnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sifatnya person. Sopo wae, siapa saja, saha wae nu punya keinginan untuk menemui Tuhannya, Tuhan pribados tadi itu, maka fal ya'mal amalan soleh, maka lakukanlah amal soleh teh pekerjaan gawe nu hade terangannya. Jadi melakukan ar-Rahman ar-Rahim, setiap melakukan sesuatu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya tandanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala, terus disempurnakan dengan baca sholawat. Mulai bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, baru diam sejenak, jangan langsung ke kamar mandi. Rasakan dulu, syukur dulu. Cek saudara kami mengheningkan kita 10 menit, 5 menit, 3 menit semampunya. Tafakur dulu sebentar, wukuf di situ, baru menentukan ke kamar mandi, ngambil air wudhu, apa-apa. Tapi ada maksudnya begini, seluruh rasa biar balik dulu. Pada waktu turu tadi, pada waktu metunya ruh tadi, tidur itu,
Siapa tahu diajak ngopi ke mana-mana tadi. Bangun belum balik. Sudah ke kamar mandi, sudah gerak lah ini. Mau balik, tadi di tempat tidur. Balik orangnya nggak ada. Langsung dipakai energi lain. Saya kira begitu. Nah, temukan Tuhan panjenengan dengan cara panjenengan. Temukan Tuhan panjenengan dengan cara panjenengan. Mau melalui apa yang panjenengan aurat-aurat yang sudah sangat banyak sekali. Walaupun saat ini masih dalam bahasanya pengetahuan atau resep ya. Belum dilangsungkan. Jadi masih resep. Saya kira begitu. Hatur nuhun jazakumullah khairan wa sa'adatul dunya wal akhirah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma arfa'il alamin. ومقصودنا وصل ما في ضامر جماعتنا في هذه المجلس المبارك يا الله عاجلين 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 في رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغسل هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله آمين. يا الله آمين. يا الله رضي الله تعالى عنهم آمين. وللجميع العالمين نداءنا هذا ونجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.